Oke, saya di sini akan menjelaskan materi fisika, yaitu unsur radioaktif. Sifat radioaktif adalah sifat yang dimiliki atom sebuah unsur karena memiliki inti tidak stabil. Pita kestabilan adalah daerah keberadaan inti isotop stabil suatu unsur. Nah, pada kelihatan berada di gambar ini. Nah, pada pita kestabilan itu dibagi 4. Yang pertama, itu ada isotop stabil. Yang kedua, ada unsur bernomor 83 ke bawah. Yang ketiga, ada unsur bernomor di atas 83. Dan yang keempat, atau yang terakhir, itu ada unsur bernomor 83 ke bawah berada pada pita kestabilan. Nah, radioisotop dan unsur radioaktif dapat mencapai kestabilan dengan melepas sinar radioaktif dan partikel dasar. Sinar radioaktif adalah sinar yang dipancarkan dari reaksi inti. Kita ke macam-macam sinar radioaktif. Itu ada daya tembus makin besar ke arah sebelah kanan, dan itu ada daya ionisasi makin kecil. Sifat-sifat sinar radioaktif itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada dapat menembus kertas atau lempengan logam tipis. Yang kedua ada mengionisasi gas. Yang ketiga dapat menghitamkan pelat film. Yang keempat dapat menyebabkan ZNS berbendar. Dan yang terakhir dapat diuraikan oleh medan magnet. Nah, jenis-jenisnya, jenis partikel itu ada di tabel tersebut. Dan kita lalu ke caranya, cara radioisotop dan umur radioaktif mencapai kestabilannya. Yang pertama, radioisotop terletak di atas pita kestabilan mengurangi jumlah neutron untuk stabil. Nah, yang kedua itu ada radioisotop terletak di bawah pada kestabilan mengurangi jumlah proton untuk stabil. Dan yang terakhir itu unsur radioaktif cenderung mengurangi jumlah proton dan neutron untuk stabil. Nah, kita ke persamaan reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi yang melibatkan perubahan jumlah neutron dan proton inti. Persamaan reaksi inti adalah persamaan reaksi yang melibatkan perubahan nomor massa dari nomor atom. Aturan-aturannya itu ada 3. Yang pertama, berlakunya hukum kekekalan nomor massa. Yang kedua, berlakunya hukum kekekalan nomor atom. Dan yang terakhir itu ada berlakunya hukum kekekalan energi. Reaksi inti terbagi menjadi reaksi fisi dan reaksi fusi yang melepas energi dan tergolong ekstern. Perbedaannya itu ada 3. Yang pertama, sifatnya reaksi, massa inti, dan energi. Reaksi fisi adalah reaksi peluruhan inti radioisotop atau unsur radioaktif. Contoh persamaan reaksi fisi, transfusi alami. Yang kedua ada transfusi buatan, penambahan inti menghasilkan inti yang tidak stabil. Notasi reaksi transfusi buatan. Nah, di situ ada penggunaan radioisotop. Secara garis besar, radioisotop dilakukan dalam 2 hal. Sebagai perunut, yaitu untuk mempelajari suatu sistem. Yang kedua sebagai sumber radiasi, yaitu untuk menghasilkan sinar-sinar radioaktif. Penggunaan radioisotop dalam bidang kedokteran dalam ilmu biologi itu, radioisotop bisa dibagi menjadi banyak hal. Jadi kali ini kita akan menjelaskan fokusnya. Itu yang pertama ada kanker atau tumor, yang kedua diabetes, anemia, paru-paru, peredaran darah, mata, hati, limpa, protein darah dan ginjal, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada penggunaan radioisotop dalam ilmu kimia dan fisika. Radioisotopnya terbagi menjadi 6. Yang pertama C14, O15, O18, I131, Ag110. Nah, fungsinya itu ada fotosintesis, esterifikasi, keseimbangan kimia, dan titrasi. Yang ketiga itu ada penggunaan radioisotop dalam bidang lainnya. Yang pertama itu ada C14, N15, Na24, P32, Xe41, CO60, Kr85, Sp124. Nah, fungsinya itu ada fosil khasiat tumbuhan, pupuk, kebesaran pipa aliran sungai pupuk, kebesaran tangki reaksi, pengawetan makanan, detektor polusi, pengukur ketebalan benda, dan kebocoran pipa. Nah, di sini ada lagi yang penggunaan radioisotop dalam bidang lainnya itu
ada pengawetan makanan, aliran minyak, erosi tanah, kebenjaran pipa, keretakan logam, pembangkit listrik energi, dan usia batuan. Nah, itu seperti itu pada materi radioaktif pada mata pelajaran fisika.